Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nasir SH. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah video yang beredar di media sosial, khususnya di kota Cilegon, Provinsi Banten, terkait dengan 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Cilegon, Bapak Herdy Agustian. Menarik memang isi videonya, karena di dalamnya diabsen beberapa kegiatan yang dianggap sebagai keberhasilan pembangunan selama 2 tahun Pak Herdy memimpin kota Cilegon. Tentu saja video ini dibuat saya kira untuk menepis isu-isu yang muncul di kota Cilegon berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan. Akhir-akhir ini muncul beberapa pendapat, bahkan salah satu LSM menyatakan bahwa Cilegon ini darurat pengangguran. Di dalam masyarakat juga muncul beberapa keluhan-keluhan terkait dengan proses pelaksanaan KCS. KCS ini adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Pak Herdy Agustian beserta pasangannya Bapak Haji Sanusi saat kampanye Pilkada yang lalu. KCS ini adalah kartu Cilegon Sejahtera yang isinya ada 4, saya kira itu, terkait dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian juga masalah beasiswa, masalah pemberian modal usaha, dan juga masalah kesehatan. Tapi bagi saya video ini saya anggap sebagai akrobat saja. Kenapa saya katakan akrobat? Gambarannya begini. Ketika saya dulu menjadi mahasiswa di Yogyakarta, saya sering nonton sirkus. Biasanya dilaksanakan di alun-alun apabila ada sekaten. Nah, di dalam sirkus itu ada beberapa orang menunjukkan atraksi yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Misalnya bergelantungan di atas dengan seutas tali, berpindah-pindah tempat, dan bahkan kadang-kadang bergelantungan itu bergantian dengan lawan mainnya. Kemudian muncul juga di dalam atraksi itu permainan yang namanya sulap. Ada orang yang dibawa masuk, kemudian dimasukkan ke dalam salah satu peti, ditutup dengan kain, lalu dimasukkan gergaji. Layaknya orang menggergaji, seolah-olah orang yang masuk dalam box itu kemudian digergaji sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Apakah badan orang itu kemudian terbelah, buntung? Ternyata tidak. Lantas apa artinya ini? Saya kira ada satu hal yang perlu diketahui. Ini hanyalah sebuah trik. Trik bagaimana meyakinkan orang. Saya tidak menyatakan bahwa itu tipu-tipu, tetapi trik bagaimana meyakinkan orang seolah-olah kejadian itu betul adanya, walaupun secara real di situ ada istilah penonton sebetulnya dikelabui oleh trik tersebut. Lantas apa hubungannya dengan
video yang tadi. Saya kira hubungannya demikian. Dalam atraksi, pemain ingin meyakinkan penonton tentang kedikdayaan, tentang kemampuan pemain melaksanakan atraksi tersebut. Dia melakukan akrobat yang luar biasa. Nah, video yang dibikin itu juga secara substantif sama saja. Ingin meyakinkan masyarakat Cilegon bahwa program-program pembangunan sudah dilaksanakan oleh Pak Wali Kota Cilegon, Pak Herdy Agustian. Saya kira memang ini tidak bisa dinafikan, ada beberapa pembangunan yang memang sudah dilaksanakan berdasarkan yang ada di dalam program pembangunan yang dibuat di dalam APBD, dan itu harus. Kenapa saya katakan akrobat? Karena di dalamnya juga saya kira ada nuansa yang merupakan paradok dari pelaksanaan pembangunan itu, terutama terkait dengan program KCS, Kartu Cilegon Sejahtera. Mengapa? Betul, program KCS ini dilaksanakan terutama misalnya masalah modal usaha. Tetapi bagi saya, apa yang dilaksanakan sekarang itu adalah penyimpangan dari konsep awal. Ini yang saya sebut paradok. Awalnya konsep modal usaha untuk UMKM itu dinarasikan bukan sebagai pinjaman, tetapi pemberian bantuan. Dari awal kalau saya sudah meyakini bahwa ini tidak mungkin akan dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada satupun regulasi yang membolehkan pemerintah daerah itu memberikan dana cuma-cuma kepada waralaba, lepas bentuknya apa saja, tidak ada. Maka dari itu, sejak kepemimpinan wali kota sebelum Pak Herdy itu sudah ada pemberdayaan masyarakat untuk UMKM itu melalui pinjaman dana bergulir. Kenapa dikatakan melenceng? Ya karena ini program yang kemudian dilegalisasi, kemudian dibuat regulasi di mana pemerintah Kota Cilegon atau Pak Wali Kota Cilegon kemudian membuat satu regulasi dengan menerbitkan peraturan wali kota. Kalau tidak salah itu peraturannya Perwal nomor 11 tahun 2021. Karena tidak memungkinkan pemerintah memberikan dana cuma-cuma kepada masyarakat, kepada waralaba, maka di dalam aturan itu dikembalikan lagi kepada konsep awal, yakni pinjaman dana bergulir. Dan itu sudah ada sejak lama. Lantas apa yang terjadi di dalam masyarakat? Masyarakat memahami bahwa KCS dengan program pemberian modal usaha ini
masyarakat akan diberikan modal, diberi bantuan. Itu yang saat ini masih ada di dalam sebagian pemahaman masyarakat Kota Cilegon. Sehingga di sana sini kemudian muncul kritik atas pelaksanaan KJS itu. Yang kedua, tentang penyerapan tenaga kerja. Lagi-lagi ini juga merupakan penyimpangan dari konsep awal. Secara konseptual, penyerapan tenaga kerja itu bisa diartikan sejauh mana wali kota Cilegon mengusahakan penyerapan tenaga kerja. Artinya dari sekian ratus penduduk, saya mengatakan penduduk ya, karena penduduk itu adalah warga yang resmi di Cilegon, punya KTP, punya rumah. Sedangkan warga itu bisa tidak punya KTP, tidak punya rumah, datang ke Cilegon, menetap di Cilegon, jadilah warga Cilegon. Saya mengatakan penduduk saja. Dari sekian ratus penduduk itu, berapa persen yang masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang ada di Cilegon sebagai tenaga kerja? Itu konsepnya. Tetapi kemudian di dalam perwal itu disebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja ini adalah pelatihan kerja dan pemagangan. Nah, inilah penyimpangannya. Pelatihan tenaga kerja itu tidak bisa dong disamakan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena pelatihan tenaga kerja adalah proses kegiatan di dalam rangka menyiapkan calon tenaga kerja terampil yang bisa nanti disalurkan sebagai tenaga kerja. Itu yang namanya pelatihan. Tentu saja bermacam-macam pelatihannya. Kemudian pemagangan. Pemagangan ini bisa terlaksana, misalnya mahasiswa akan magang di perusahaan, direkomendasikan. Nggak bisa itu dikatakan sebagai penyerapan tenaga kerja. Karena itu adalah proses pelatihan. Jadi menurut saya video itu saya katakan sebagai akrobat sajalah. Di dalam rangka meyakinkan kalau di sirkus itu penonton, tetapi kalau dalam proses pembangunan itu ingin meyakinkan masyarakat Cilegon bahwa betul-betul program kegiatan pemerintah Kota Cilegon ini sudah terlaksana dengan baik. Padahal di dalamnya justru ada berbagai paradok pembangunan di dalamnya. Termasuk klaim-klaim pembangunan juga. Contoh misalnya, di dalam video itu disebutkan tentang sumur untuk gunung, air bersih wilayah Cipala. Kita tahu bahwa sumur atau air bersih di Cipala itu tidak menggunakan APBD. Tetapi itu adalah hasil dari sumbangan PT Indonesia Power. Demikian juga yang di Gerem. Saya tahu betul. Beberapa tokoh di Watulawang, Kelurahan Gerem, seperti pemudanya Kang Kurtubi, kemudian dari Pak RT, Pak RW, beberapa kali mengajukan proposal ke pemerintah kota untuk penyediaan air bersih, tetapi nggak terlaksana. Nah, atas inisiatif dari para tokoh itulah kemudian mendatangi beberapa tokoh, di antaranya yang saya tahu adalah ke Pak Jajuli. Saya tahu Pak Jajuli ini siapa karena beliau adalah mantan sekdes saya waktu saya jadi kepala desa. Dan waktu itu saya dengan Pak Jajuli juga, waktu saya masih jadi kepala desa, sudah mengupayakan bagaimana supaya di Watulawang ini tersedia air bersih dengan jalan mencari sumber air, dalam hal ini adalah ngebor.
Dan pada waktu itu ada salah satu perusahaan yang bersedia sehingga mengeluarkan dana hampir 300 juta, sekitar 280 juta, mengadakan pengeboran di Batu Lawang. Tapi tidak berhasil karena tidak menemukan sumber airnya. Nah, saat ini yang ngebor kemarin adalah Pak Jajuli, hingga keluarlah air itu. Setelah itu baru dari pihak masyarakat, kemudian Pak Lurah, mungkin diketahui juga oleh Wali Kota Cilegon, minta partisipasi dari industri yang tentu saja saat ini sedang giat-giatnya, yaitu pembangunan lote, dan alhamdulillah diberikan sumbangan pompa air untuk mereka. Jadi klaim-klaim seperti ini tidak bisa disamakan sebagai keberhasilan pembangunan Kota Cilegon melalui APBD kita. Karena di dalam APBD kita tahulah tahun kemarin berapa silpa, hampir 1,5 triliun APBD kita menyisakan silpa. Nah, keberhasilan pembangunan itu ukurannya bukan lagi penghargaan, tetapi sejauh mana pihak eksekutif, pihak pemerintah daerah melaksanakan program-program pembangunan yang sudah ada di dalam APBD. Dan itu merupakan catatan resmi pembangunan Kota Cilegon. Oleh karena itu saya sih berharap fokus sajalah pemerintah daerah ini melaksanakan pembangunan sesuai dengan APBD yang sudah disepakati bersama. Persoalan pendanaan ya boleh, karena ada aturannya, ada DAK, kemudian juga partisipasi industri misalnya. Tetapi kemudian ini jangan dijadikan sebagai salah satu seolah-olah promosi. Kita tidak menafikan bahwa banyak program yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, di dalam masyarakat muncul pemikiran-pemikiran bahwa penghargaan apapun yang diperoleh oleh pemerintah Kota Cilegon, saya tidak mengatakan ke Pak Heldinya ya, penghargaan itu atas nama pemerintah, itu akan tetap tak berarti bagi masyarakat apabila di dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak jalan yang rusak, fasilitas-fasilitas yang belum memadai, bahkan fasilitas-fasilitas yang sudah dijanjikan sampai sekarang juga saya kira belum sepenuhnya dipenuhi, seperti youth center belum ada itu secara lengkap di 43 kelurahan kalau salah. Jadi menurut saya, okelah, video-video seperti itu bagus juga, tetapi harus juga melihat kondisi di masyarakat. Karena apa? Program KCS yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan, ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Cilegon, termasuk juga masalah pengangguran. Ini menjadi PR bagi pemerintah Kota Cilegon. Saya kira itu saja dulu pembahasan tentang video itu. Bagi saya video itu tidak lebih dari sebuah akrobat, ingin meyakinkan masyarakat saja. Walaupun pada intinya masyarakat bisa melihat sejauh mana pembangunan Kota Cilegon selama 2 tahun dipimpin oleh Pak Heldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.